Ya, silakan, Salsabila. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai manajemen mutu proyek. Di sini ada kebutuhan mutu. Nah, kebutuhan mutu itu sendiri adalah selera konsumen atau yang ditetapkan oleh konsumen atau pengguna jasa yang tertuang dalam TOR, yaitu Term of Requirements. Kemudian di sini pengembangan persyaratan perencanaan mutu dan proses proyek itu ada 3 tahap, yaitu input atau masukan untuk penjaminan mutu, penggunaan teknik dan cara di dalam penjaminan mutu, dan yang terakhir ada output atau keluaran dari penjaminan mutu. Selanjutnya untuk input atau masukan untuk penjaminan mutu, yaitu berupa perundang-undang, peraturan, undang-undang, petunjuk yang terkait dengan keperluan perencanaan mutu proyek, kebijakan perusahaan, dan prosedur operasi, evaluasi proyek yang lalu, dan lain-lain. Kemudian untuk step penggunaan teknik dan cara di dalam penjaminan itu ada cost benefit analysis, benchmark, design of experiments, cost of quality, additional quality planning tools. Kemudian set yang terakhir untuk output atau keluaran dari penjaminan mutu itu terdiri dari rencana manajemen mutu, mutu secara metrik, daftar simak mutu, rencana proses peningkatan mutu, acuan mutu, dan rencana manajemen proyek yang terbarukan. Kemudian di sini ada aspek yang harus dilakukan oleh penyedia jasa, yaitu yang pertama hubungan pengendalian mutu dengan proses produksi, yang kedua ada ruang lingkup standar mutu terpadu, yang ketiga ada pengendalian mutu dan dukungan manajemen, yang keempat ada multi pengendalian mutu, yang kelima ruang lingkup dan mutu produk, yang keenam ada faktor teknis yang mempengaruhi pengendalian mutu, yang ketujuh ada pengendalian mutu dan bahan jasa, kemudian yang kedelapan ada organisasi dan pengendalian mutu. Kemudian untuk pelaksanaan jaminan mutu proyek itu ada 3 step juga. Step yang pertama itu seperti yang sebelumnya ada input atau masukan untuk penjaminan mutu. Yang kedua penggunaan teknik dan cara di dalam penjaminan mutu. Yang ketiga ada output atau keluaran dari penjaminan mutu. Untuk step pertama input penjaminan mutu itu ada rencana manajemen mutu, quality matrix, permintaan perubahan yang disetujui, dan pengukuran pengendalian mutu. Kemudian untuk penggunaan teknik dan cara di dalam penjaminan mutu itu ada quality planning tools and techniques, kemudian ada quality audit, ada proses dan teknik dan cara di dalam pengendalian mutu. Kemudian untuk step yang terakhir itu output penjaminan mutu, itu ada permintaan perubahan, ada rekomendasi tindakan, ada organisasional proses aset yang diperbaharui, kemudian yang terakhir ada rencana manajemen proyek yang diperbaharui. Nah, untuk administrasi manajemen mutu yaitu meliputi evaluasi sistem mutu yaitu menggunakan audit dan tinjauan manajemen untuk menciptakan dan mempertahankan peningkatan mutu secara terus-menerus. Kemudian di sini ada Kaizen yang artinya perbaikan secara terus-menerus, yaitu merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprehensif dan terintegrasi yang meliputi berorientasi pada pelanggan, kemudian ada pengendalian mutu secara menyeluruh, kemudian ada robotik, dan ada gugus kendali mutu sistem saran, otomatisasi, disiplin di tempat kerja, pemeliharaan produktivitas secara menyeluruh dan terpadu, kemudian ada penyempurnaan dan perbaikan mutu, kemudian ada tepat waktu serta tanpa kesalahan, selanjutnya kegiatan kelompok kecil, hubungan kerjasama antara manajemen karyawan, dan yang terakhir pengembangan baru. Moto dari Kaizen sendiri itu hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik hari ini. Tidak ada hari yang lewatan perbaikan. Maksudnya itu di hari esok itu harus lebih baik dari hari ini dan melakukan evaluasi.
Kemudian ada pelaksanaan mutu pekerjaan sesuai standar mutu dan panduan. Ada 3 step seperti yang sebelumnya, yaitu step yang pertama input, yang kedua penggunaan teknik dan cara di dalam pengendalian mutu, yang ketiga ada output. Untuk yang step pertama itu terdapat quality management plan, mutu matrix, daftar simak mutu, proses yang ada di perusahaan, work performance information, approved change requests, dan deliverables atau hasil serahan. Yang step kedua ada cost and effect diagram, control charts, flow charting, histogram, Pareto chart, run chart, scatter diagram, statistical sampling, dan inspection. Kemudian untuk step yang ketiga yaitu output, ada pengukuran pengendalian mutu, validasi perbaikan cacat, quality baseline updates, acuan mutu yang diperbaharui, kemudian ada rekomendasi tindakan koreksi, rekomendasi tindakan pencegahan, permintaan perubahan, rekomendasi perbaikan produk cacat, prosedur yang dimiliki perusahaan atau proyek yang diperbarui, kemudian yang terakhir ada juga validasi serahan, dan yang terakhir rencana manajemen proyek yang diperbarui. Nah, untuk proses peningkatan mutu sendiri, perusahaan atau proyek harus menghilangkan pemborosan, yaitu dengan sasaran utamanya JIT atau just in time, yang meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan menghilangkan pemborosan. Berikut adalah istilah-istilah yang ada di dalam perbaikan mutu, yaitu salah satunya Kaizen. Kaizen ini dalam istilah Jepang yang artinya perbaikan secara terus-menerus dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kemudian engineering itu istilah di Amerika untuk menyanyi Kaizen yang berarti perbaikan proses bisnis secara total sampai ke akar-akarnya. Kemudian yang terakhir ada benchmarking, yaitu perbaikan dengan cara meniru proses dan sistemnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon maaf, ternyata saya masih di mute. Terima kasih. Kamu panggilannya apa? Salsabila, Nanda, atau Pradita? Pradita, Bapak. Pradita, ya. Iya, Bapak. Oke. Terima kasih sudah menyampaikan dengan sangat baik, ya. Saran saya nanti kalau kalian menyiapkan suatu paparan, gunakan antara background dengan tulisan itu yang kontras. Jadi kalau backgroundnya warna muda, itu jangan tulisannya putih, karena menjadi tidak begitu jelas. Jadi kalau backgroundnya muda, usahakan tulisannya yang berwarna tua. Apakah hitam, biru tua, atau merah. Sehingga kontras. Itu saja. Oke, tapi tidak masalah karena kalau nilai sudah saya pastikan kamu akan dapat A+. Baik. Yang kedua, kecuali kalau memang koneksi internetnya sedang buruk, diupayakan kalau pada saat presentasi itu video ditampilkan. Kalau kamu di sana bisa menampilkan video. Mohon maaf Bapak, sebelumnya di sini itu terdapat kendala mati lampu Bapak. Oh, oke. Ya, karena itu juga bagian dari mengkomunikasikan gagasan kita itu melalui apa yang disebut dengan body language. Misalnya kita ingin menekankan ya, satu frase, satu kalimat tertentu itu bisa ditunjukkan dengan gerakan tangan, dengan nada, ya, dan sikap wajah.
Itu hanya mungkin kalau terlihat melalui video. Baik, untuk berikutnya siapa lagi yang akan menyampaikan? Terima kasih Bapak atas sarannya. Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, saya tidak akan berlama-lama menyampaikan perkuliahan pada hari ini. Kebetulan saya sedang mengikuti kegiatan kantor, jadi mohon izin tidak dapat menyampaikan paparan secara lengkap ya. Nanti bahannya akan saya kirimkan ke grup. Kalau bahan modul sudah, bahan paparannya saja mungkin yang belum Pak, mohon maaf Pak, disampaikan. Karena berarti tadinya pemaparan saya minggu depan ya Pak? untuk Ridwan, ya Ridwan nanti kamu minggu depan saya Baik berikan Pak. kesempatan. Kalau untuk pekan ini nggak ada lagi yang lain. Padahal ini kesempatan yang sangat mudah sebetulnya ya untuk kalian bisa mendapatkan nilai yang baik. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Oke, kalau tidak ada hal lain, saya sampaikan sekilas saja. Ya, ini tadi yang disampaikan oleh Pradita ya. Jadi model kita terkait dengan manajemen mutu proyek. Tadi sudah disampaikan cukup detail apa yang terkait dengan project quality management ini. Mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian apa definisinya, kemudian bagaimana pengembangan persyaratan, perencanaan mutu, dan proses ya, dari upaya kita dalam meningkatkan mutu proyek. Ya, ini beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita melaksanakan upaya-upaya perencanaan mutu atau quality plan, mulai dari persiapan, ya, kemudian pekerjaan-pekerjaan terkait dengan struktur, arsitektur, dan seterusnya. Lalu masuk ke pelaksanaan jaminan mutu proyek, di mana aspek yang berkaitan dengan kesesuaian mutu harus dilakukan oleh penyedia jasa dan seterusnya. Ya, tadi sudah juga disampaikan. Jadi saya tidak akan mengulang hal-hal yang sudah disampaikan oleh Radita tadi. Ya, kalau tidak ada pertanyaan,
saya akan masuk ke subbab berikutnya. Baik, untuk subbab berikutnya adalah terkait dengan manajemen komunikasi. Silakan. Apakah ada di antara kalian yang siap untuk menyampaikan paparan tentang manajemen komunikasi? Nampaknya belum. Belum ada yang siap. Oke, kalau begitu saya perlihatkan beberapa bahan terkait dengan manajemen komunikasi proyek. Apa itu? Silakan. Bagaimana? Oke, kalau tidak ada, ini kita menunjukkan definisi ya, apa itu manajemen komunikasi proyek. Ini diperlukan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pengembangan proyek, hasil kerja proyek, dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari perencanaan, distribusi informasinya, pelaporan kinerja, dan penyelesaian administratif. Nah, ini perencanaan untuk komunikasi dan distribusi informasi. Ini model komunikasi dasarnya. Bagaimana informasi itu disampaikan. Ada beberapa video, tapi saya mungkin malam ini belum sempat untuk menyampaikan bagaimana suatu komunikasi itu dikirimkan dari si A, kemudian ke si B ke si C, ke si D, dan seterusnya. Lalu dibandingkan bagaimana komunikasi yang disampaikan si A ke si B, ternyata ketika sudah sampai ke si X misalnya, informasinya itu sudah jauh berbeda. Itu menunjukkan bahwa komunikasi itu menjadi penting agar apa yang disampaikan oleh si pemberi informasi itu sama persis dengan apa yang diterima. Input masukan untuk perencanaan komunikasi proyek. Jadi ini beberapa hal yang perlu disiapkan. Mulai dari faktor lingkungan perusahaan, proses yang dimiliki organisasi, kemudian project scope-nya, project management plan-nya, dan seterusnya. Penggunaan teknik dan cara untuk perencanaan komunikasi. Di sini ada hal-hal yang nanti kalian pelajari ya semuanya. Termasuk teknologi komunikasi, model komunikasinya, hambatan-hambatannya. Kemudian keluaran dari perencanaan komunikasi proyek. Satu, rencana manajemennya. Dari sini keluarannya akan menyediakan apa itu persyaratan komunikasi stakeholder, informasi apa yang akan dikomunikasikan, siapa yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan, metode atau teknik apa yang akan digunakan.
memo, email, WA, ya, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya misalnya. Atau bahkan dengan press release, dengan mengundang wartawan misalnya, dan seterusnya. Ya. Atribut dari rencana manajemen komunikasi di sini disampaikan meliputi komunikasi, purpose, frekuensi, start and dates, batas waktu, format, medium, layout, dan seterusnya. Serta responsibility, tanggung jawab dari masing-masing anggota tim. Kemudian penggunaan teknik dan cara untuk distribusi informasi proyek. Bagaimana keahlian dalam berkomunikasi itu diperlukan, baik secara tertulis, dalam bentuk oral atau speech, gitu ya. Untuk konteks internal, bagaimana juga dengan eksternal, secara formal atau informal, vertikal, komunikasi ke atas dan ke bawah tentu berbeda, termasuk juga secara horizontal. Mengumpulkan dan sistem memperoleh kembali informasi, metode distribusinya, termasuk proses pembelajaran. Nah, proses yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki sifat perusahaan yang senantiasa belajar, yang dikenal dengan istilah LO, Learning Organization, di mana perusahaan itu punya kapabilitas untuk senantiasa meningkatkan performance. Jadi ada lesson learned, documentation, project record, project report, dan seterusnya. Input masukan untuk laporan kinerja proyek, ini juga hal yang sangat penting. Informasi kinerja pekerjaan, pengukuran kinerjanya, perkiraan penyelesaian, sampai dengan apa yang akan diserahkan, yaitu deliverables dari proyek yang kita laksanakan. Teknik dan cara untuk laporan kinerja. Ini juga hal yang perlu kalian pelajari. Di modul itu lengkap, ya, sudah saya sampaikan. Output keluaran dari laporan kinerja proyek. Laporan kinerjanya apa saja. Kemudian mengelola stakeholder. Ini penting. Input masukan untuk mengelola stakeholder seperti apa. Penggunaan tekniknya bagaimana. Metode komunikasi, catatan isu apa saja. Termasuk output keluaran dari mengelola stakeholder itu. Ya, jadi rekan mahasiswa yang saya banggakan, saya singkat-singkat saja, ya, karena materinya sudah cukup lengkap. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau apapun, bisa disampaikan di grup. Kebetulan saya sedang memimpin rapat yang lain. Jadi mohon maaf untuk malam ini tidak bisa full sampai pukul 21. Kemudian yang terakhir, manajemen dispute atau klaim dalam proyek. Apa itu yang disebut dengan manajemen klaim atau manajemen dispute? Ini untuk pertama mencegah jangan sampai terjadi
klaim atau dispute. Lalu yang kedua, bagaimana kalau terjadi untuk menyelesaikannya. Di mata kuliah etika profesi dan aspek hukum konstruksi, saya memberikan materi khusus mengenai hukum kontrak. Nah, ini dibahas secara detail. Kalau dalam manajemen proyek, pembahasannya sekilas. Tapi kalau di dalam aspek hukum kontrak konstruksi, ini dibahas secara cukup detail. Baik, jadi di sini kita akan mengidentifikasi klaim proyek itu apa dan bagaimana. Input masukan untuk identifikasi, penguraian teknik dan cara untuk mengidentifikasi, kemudian output dan keluarannya seperti apa. Lalu perhitungan klaim proyek. Bagaimana teknik dan cara untuk perhitungan, kuantitas, perkiraan biaya, dari sisi hukum kontrak, schedule analisisnya. Kemudian klaimnya apa? Apakah biaya langsung atau tidak langsung, perpanjangan waktu, atau ada dokumen-dokumen tertentu yang harus disiapkan atau dipenuhi. Nah, ini berkaitan dengan pencegahan. Jangan sampai terjadi klaim dari kontraktor ataupun dari pengguna jasa terhadap kontraktor. Dan berikutnya, bagaimana kalau terjadi? Kalau ini, ya, bagaimana kita mencegah? Jangan sampai terjadi dispute atau klaim. Kemudian, kalau paparan yang ini berkaitan dengan bagaimana kalau klaim itu sudah dilayangkan. Penyelesaiannya. Pertama, input masukan untuk penyelesaian klaim. Pernyataannya, perhitungannya, berkaitan dengan kontrak, lalu teknik dan cara untuk penyelesaian. Apakah diselesaikan melalui musyawarah mufakat, atau diselesaikan melalui mediasi, melalui konsiliasi, atau arbitrase, atau sampai harus ke pengadilan. Nah, itu nanti dipelajari, ya. Silakan kalian baca modulnya, tapi memang tidak detail. Nanti yang detailnya itu di aspek hukum kontrak konstruksi. Baik, jadi rekan-rekan mahasiswa, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk bahan-bahannya nanti saya akan kirimkan ke grup, ya. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah kalian membaca dan memahami apa yang ada di dalam modul. Karena kalau bahan paparan itu relatif singkat saja, ya. Yang paling penting adalah membaca modulnya. Kemudian saya ingatkan bahwa ujian akhir berarti tanggal berapa ya ujian akhir? 25, sekarang pekan depan kuliah terakhir, pekan berikutnya ya, mungkin sekitar tanggal 9 ya. Tanggal 9 Desember, tapi coba cek lagi. Iya betul ya. Jadi kita ujian akhir tanggal 9 Desember. Kalian baca betul
modulnya, saya akan membuat soal tidak akan keluar dari modul. Nah, lalu bagaimana yang sudah paparan? Kalian tetap ikut, ya, walaupun nilainya pasti A+. Jadi, siapa tadi? Salsabila, ya, Pradita. Kamu tetap ikut ujian. Dan kerjakan tetap sebaik mungkin. Ya, jangan karena, saya sudah dapat A+, lalu nggak ikut ujian. Nah, kalau nggak ikut ujian nanti saya akan dipertanyakan oleh jurusan. Baik, Baik, Bapak. apakah ada pertanyaan? Kalau ada, sampaikan di grup saja ya. Saya izin harus memimpin rapat lagi di belakang dan kemungkinan juga sampai malam. Mohon maaf, saya tidak bisa full sampai pukul 21-an. Ya, terima kasih atas perhatian kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.